Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Anda mengirimkan artikel menarik nih, soal Prabu Siliwangi, sosok dari tanah Sunda yang legendaris banget. Iya, betul. Nama yang sering kita dengar ya. Nah, tapi siapa sih sebenarnya dia? Sumber Anda ini mencoba mengurai antara fakta sejarah sama cerita rakyat yang banyak banget itu. Siap kita bedah? Siap. Jadi, misi kita kali ini gimana ya? Memisahkan nih, mana yang gelar, mana tokoh spesifiknya, terus gimana legenda bisa terbentuk. Kita lihat bukti kayak prasasti, bandingkan sama cerita lisan, dan coba paham kenapa sosok ini penting banget buat identitas Sunda. Oke. Mari kita mulai. Hal pertama yang cukup dasar tapi penting dari sumber Anda ini. Prabu Siliwangi itu ternyata bukan nama satu orang ya, tapi gelar. Tepat sekali. Itu gelar kehormatan, artinya itu pengganti Prabu Wangi. Pengganti Prabu Wangi. Prabu Wangi yang mana nih? Itu merujuk ke Raja Sunda sebelumnya, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, yang gugur di Bubat itu loh. Jadi Siliwangi itu semacam pewaris keharuman atau wibawanya gitu. Oke. Pewaris keharuman. Paham. Nah, dan ini yang menarik, sumber akademis yang dikutip di artikel Anda itu menyebutkan kalau gelar ini bisa merujuk ke, mungkin sampai 8 Raja Sunda yang beda loh. 8? Wow, banyak juga ya. Iya, makanya penting kita paham ini biar nggak salah kaprah nganggapnya cuma satu orang aja. Mirip lah kayak gelar Brawijaya di Majapahit, kan juga nggak cuma satu raja. Sip. Catatan penting di awal. Terus ada lagi soal kerajaannya nih. Sumber Anda bilang nama kerajaannya itu Kerajaan Sunda. Betul. Nah, Pajajaran atau Pakuan Pajajaran itu nama ibu kotanya, bukan kerajaannya. Iya bener, Pajajaran itu nama ibu kotanya, terutama pas lagi jaya-jayanya. Memang sih, sering orang nyebut kerajaannya Pajajaran aja. Tapi secara teknis salah ya? Iya, untuk akurasi sejarah, kerajaannya itu Sunda. Ini umum kok, di Asia Tenggara, kerajaan dikenal dari ibu kotanya. Tapi ya, biar lebih pas, kita sebut kerajaan Sunda. Oke, nah dari 8 raja tadi, katanya ada satu yang paling identik gitu ya sebagai Prabu Siliwangi. Namanya Sri Baduga Maharaja. Betul, Sri Baduga Maharaja. Kenapa dia yang paling nempel citranya? Karena masa pemerintahannya itu dari 1482 sampai 1521 Masehi itu dianggap puncak kejayaan kerajaan Sunda. Emasnya lah gitu. Puncak kejayaan, ya. Apa aja tuh yang bikin jaya? Nah, di bawah Sri Baduga ini, kerajaan Sunda itu bersatu lagi. Kan sebelumnya sempat pecah tuh sama Galuh. Terus kerajaannya makmur, stabil. Dan yang paling diingat rakyat menurut sumber Anda, itu kebijakannya membebaskan 4 jenis pajak. Wah, ini langkah maju banget pada masanya. Makanya dia dicintai banget, namanya jadi harum. Pas kan sama arti Siliwangi? Ya, nyambung ya sama artinya tadi, keren. Terus, gimana kita tahu kalau Sri Baduga ini beneran ada, bukan tokoh fiksi aja? Nah, ini ada bukti kuatnya. Sumber Anda menyoroti prasasti batu tulis di Bogor. Ini bukti fisik yang solid banget. Prasasti batu tulis? Oke, siapa yang bikin? Yang bikin putranya sendiri, Prabu Surawisesa. Dibuatnya sekitar 12 tahun setelah Sri Baduga wafat. Oh, jadi kayak semacam tugu peringatan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Di prasasti itu jelas banget tercatat nama lengkapnya. Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Panjang ya? Hahaha, iya panjang banget gelarnya. Terus dikonfirmasi juga beliau wafat tahun 1521 M. Dan ada detail penting, jenazahnya itu diperabukan. Diperabukan? Maksudnya dikremasi? Betul, dikremasi. Ini nunjukin kalau keyakinan beliau itu Hindu. Ini fakta sejarah yang kuat dari prasasti. Sekaligus mungkin cara Surawisesa menghormati ayahnya dan mengukuhkan kekuasaannya juga. Oke, ini bagian sejarahnya jelas ya, ada buktinya. Nah, tapi kan ada cerita lain yang terkenal banget soal macan putih itu. Ini gimana nih? Nah, ini dia persimpangannya. Disinilah jadi seru antara fakta sama legenda. Iya kan, ada versi dia naklukin siluman macan putih waktu muda, terus ada versi lain yang lebih populer, dia sama pengikutnya itu moksa. Moksa, ya, menghilang gitu ya? Menghilang, terus berubah jadi harimau putih. Katanya sih buat menghindari perang atau islamisasi gitu. Nah ini kan kontras banget ya sama catatan prasasti batu tulis tadi. Jelas banget bedanya. Iya, prasasti bilang dikremasi, kok legenda bilang moksa jadi macan. Nah, interpretasi dari sumber Anda ini menarik.
kemungkinan besar legenda Moksa ini punya fungsi budaya, semacam cara untuk ngasih akhir yang lebih bermartabat, lebih spiritual buat raja besar itu dan kerajaannya, daripada catatan kalah perang atau wafat biasa. Jadi semacam happy ending versi spiritual gitu ya? Bisa jadi. Macan putihnya jadi simbol keagungan Pajajaran yang seolah-olah nggak pernah benar-benar hilang, tapi tetap hidup secara gaib, menjaga martabat lah intinya. Masuk akal sih secara budaya. Dan warisannya ini kan kerasa banget sampai sekarang ya? Betul sekali, nggak cuma di buku sejarah. Sumber Anda nyebut soal senjata kujang yang ikonik itu, terus cerita pantun Sunda, dan simbol macan putih itu sendiri kan dipakai di mana-mana. Ya, divisi Siliwangi TNI itu kan pakai nama dan lambang macan. Terus klub sepak bola Persib Bandung juga luar biasa ya. Benar-benar. Ini nunjukin gimana figur sejarah itu bisa nyatu sama legenda. Terus jadi pilar identitas budaya yang kuat banget. Udah melampaui detail faktualnya aja gitu, simbolnya yang lebih kuat. Jadi kalau kita rangkum nih dari sumber Anda, intinya Prabu Siliwangi itu gelar kehormatan ya, bukan nama satu orang. Iya, gelar. Terus Sri Baduga Maharaja itu raja paling terkenal yang pakai gelar itu. Dia bawa kerajaan Sunda ke Puncak Jaya, dan buktinya ada di Prasasti Batu Tulis. Itu sisi sejarahnya. Tapi legenda macan putih dan Moksa itu ngasih dimensi lain yang nggak kalah penting buat warisan budayanya. Tepat, jadi ada perpaduan nih. Fakta sejarah mencatat akhir hayat Raja Hindu yang dikremasi. Tapi budaya menciptakan narasi Moksa yang menjaga martabatnya. Dua-duanya jalan bareng. Dan ini yang bikin sosok Prabu Siliwangi itu kayaknya abadi banget ya di ingatan kita. Sangat abadi. Dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda dan Indonesia juga. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Gimana sebuah cerita atau legenda ya, meskipun beda dari fakta sejarahnya, kok bisa terasa lebih nyata dan lebih kuat pengaruhnya buat ngebentuk identitas sama kebanggaan sebuah komunitas sampai hari ini? Pertanyaan menarik untuk direnungkan.